Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. Here, I will teach you English lesson. Di sini, Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Inggris. And I will explain about our topic today. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang topik atau materi kita hari ini. And our topic today is using have and has. Jadi pelajaran kita hari ini adalah menggunakan have dan has. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi di sini akan kita bahas pertama adalah understanding have and has. Pengertian dari have dan has. Have dan has adalah verb, kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu verb one. Kenapa dikatakan verb one? Karena digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung atau terjadi sekarang. Arti dari have dan has sendiri adalah mempunyai, memiliki, atau punya. Has hanya digunakan dalam kalimat positif. Kita ingat baik-baik bahwa has hanya digunakan dalam bentuk positif. Karena nanti kita akan membahas have dan has dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan have dan has. Nah, sebelum kita tahu bagaimana cara penggunaan have dan has, kita harus bisa membedakan subjek yang menggunakan have dan subjek yang menggunakan has. Yang pertama ada I, you, we, they. Nama orang lebih dari satu itu menggunakan have. Untuk subjek she, he, nama orang hanya satu orang itu menggunakan has. Yang perlu kita ingat baik-baik, have digunakan untuk subjek plural. Apa itu subjek plural? Yaitu subjek yang jumlahnya lebih dari satu dan subjek I. Sedangkan has digunakan untuk subjek singular. Subjek singular adalah subjek yang jumlahnya satu. Oke, selanjutnya adalah affirmative form dalam bentuk positif atau dalam bentuk kalimat positif. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu adalah rumus kalimatnya, yaitu adalah subject plus have or has plus object. Example, contohnya, I have a new pen. Saya punya sebuah pena baru. Kenapa kita di sini menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Contoh yang kedua, she has beautiful eyes. Dia perempuan punya mata yang indah. Kenapa di sini kita menggunakan has? Karena subjeknya merupakan she. Selanjutnya adalah negative form atau dalam bentuk negatif atau dalam bentuk kalimat negatif. Rumus kalimatnya subject plus do not or does not plus have plus object. Kenapa di sini hanya menggunakan have? Perlu kita ingat sebelumnya tadi bahwa has hanya digunakan dalam bentuk kalimat positif. Has hanya digunakan dalam bentuk kalimat positif. Example, I don't have a new pen. Saya tidak mempunyai sebuah pena baru. Don't dan have. 2. Sarah doesn't have sister. Sarah tidak punya saudara perempuan. Doesn't and have. Apa perbedaan antara don't dan doesn't? Don't biasanya digunakan untuk subjek I, you, they, we.
Sedangkan doesn't digunakan untuk subjek she, he, dan nama orang. Oke, selanjutnya kita akan membahas interrogative form dalam bentuk kalimat tanya. Rumus kalimatnya, do or does plus subject plus have plus object. Nah, kenapa di sini kita tidak menggunakan has? Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa has hanya digunakan dalam bentuk kalimat positif. Bu, apa perbedaan antara do dan does? Kalau do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does digunakan untuk subjek she, he, dan nama orang. Oke, langsung saja kita masuk ke example atau contoh. Yang pertama, do you have a new book? Apakah kamu punya sebuah buku baru? Kenapa di sini kita menggunakan do? Karena subjeknya adalah you. Contoh kedua, does Mr. Jimmy have mango tree? Apakah Tuan Jimmy punya pohon mangga? Kenapa di sini di kalimat kedua kita menggunakan does? Karena subjeknya merupakan Mr. Jimmy atau nama orang. Short answer, jawaban pendek dari kalimat tanya. Yang pertama ada positif, yaitu yes atau iya. Yang kedua ada negatif, yaitu no atau tidak. Yes, I, you, we, they, do. Yes, she, he, does. Jadi ketika dia subjeknya I, you, we, they, dalam positif dia menggunakan do. Ketika dia subjeknya she dan he, maka dia menggunakan does. Selanjutnya adalah negatif. No, I, you, we, they, don't. No, she, he, doesn't. Ketika subjeknya I, you, we, they, maka dia dalam negatif menggunakan don't. Dan ketika subjeknya she dan he, maka dalam bentuk negatif dia menggunakan doesn't. Setelah melihat dan mendengar penjelasan Ibu tentang materi pada pagi hari ini, selanjutnya adalah mengerjakan latihan di buku paket halaman 3, bagian writing yang B. Oke, cukup sekian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.